Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya di sini Izul Ilmi. Nah, kali ini kita akan belajar bersama tentang apa itu instrumen penelitian dan bagaimana langkah-langkah penyusunannya. Nah, sama seperti video saya sebelum-sebelumnya, penjelasan saya kali ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif yang diampu oleh Ustaz Charis. Oke, apa sih instrumen penelitian itu? Instrumen penelitian adalah alat ukur yang digunakan untuk menggali sebuah data, mencari sebuah data dalam suatu penelitian, gitu loh. Nah, jadi instrumen penelitian ini sangat berperan penting. Bahkan ini menjadi tolak ukur dalam kesuksesan suatu penelitian. Karena dengan instrumen penelitian ini, seorang peneliti itu dapat mendapatkan sebuah data, mendapatkan data sesuai dengan tujuan penelitiannya dengan uh, baik, gitu loh, ya kan? Dan perlu diketahui juga bahwasanya setiap penelitian itu memiliki instrumen itu yang berbeda-beda sesuai dengan bagaimana tujuan dari penelitian tersebut. Nah, oke. Kemudian bagaimana sih langkah-langkah dalam penyusunan instrumen penelitian? Nah, di sini ada 5, ya, ada 5 langkah-langkah. Nah, langsung saja. Langkah yang pertama itu analisis variabel penelitian. Nah, analisis variabel penelitian di sini itu seorang peneliti mencari variabel-variabel yang ada yang berkolerasi, berhubungan dengan tujuan dari penelitian tersebut. Nah, kemudian ketika telah didapatkan variabel-variabelnya, entah itu variabel uh, apapun itu, tapi yang saya fokuskan di sini adalah variabel-variabel independen atau variabel-variabel bebas, atau yang kita kenal dengan variabel Y. Nah, situ ketika seorang peneliti telah mendapatkan variabel tersebut, variabel bebas, kemudian dijadikan sub variabel. Maksudnya adalah variabel-variabel tersebut dijadikan pokok. Nah, variabel-variabel mana yang perlu untuk dikembangkan, gitu. Jadi peneliti ini lebih memilih-milih mana variabel-variabel mana yang benar-benar harus digunakan atau dikembangkan nantinya. Nah, setelah subvariabel telah ditentukan, kemudian dikembangkan lagi menjadi indikator penelitian. Jadi indikator penelitian adalah, ya inilah, maksudnya indikator itu adalah inilah yang menjadi tolak ukur, maksudnya yang akan digunakan nantinya dalam penelitian tersebut, gitu. Nah, kemudian langkah yang kedua yaitu menetapkan jenis instrumen. Jadi tadi ketika kita telah menentukan indikator-indikator mana yang akan kita gunakan dalam penelitian, nah kemudian indikator tersebut telah kita pahami, sebagai seorang peneliti memang harus benar-benar memahami tentang variabel dan indikator mana yang akan dia gunakan dalam penelitian tersebut. Soalnya ketika seorang peneliti telah memahami tentang variabel dan indikator yang akan digunakan nantinya, maka itu akan mempermudah proses penelitiannya. Dan setelah memahami indikator dan variabel tersebut, peneliti langkah yang kedua yaitu menetapkan jenis instrumen. Ya, jadi jenis instrumen itu yang kita ketahui. Nah, ada 3 kan. Ada survei, kuesioner, dan observasi. Nah, tinggal dipilih yang mana yang sesuai dengan tujuan penelitian yang memudahkan peneliti tersebut dalam mencari data. Nah, kemudian yang ketiga yaitu menyusun kisi-kisi instrumen. Nah, kisi-kisi instrumen ini dia penyusunannya kalau dia berbentuk angket, nah itu ada beberapa metode yang harus dia ketahui sebagai seorang peneliti. Nah, tapi saya mohon maaf, mungkin saya tidak akan jelaskan di sini beberapa metode-metode tersebut. Nah, jadi intinya dalam menyusun kisi-kisi instrumen itu ada hal yang perlu diperhatikan dalam bagi seorang peneliti, yaitu dicantumkannya beberapa, maksudnya ruang lingkup. Jadi dijelaskan kriteria ruang lingkup dari variabel penelitian tersebut. Semisal contohnya peneliti itu mencantumkan tentang jenis pernyataan apa yang akan dia gunakan, kemudian berapa banyak pernyataannya, kemudian berapa lama waktu yang akan dia gunakan.
Nah, kemudian dalam menyusun kisi-kisi instrumen ini, peneliti juga harus menggambarkan indikator dari variabel penelitian. Semisal peneliti ini ingin meneliti apa saja gitu loh. Meneliti misalkan saya ambil contoh, semisal peneliti ini ingin meneliti tentang tingkat stres masyarakat akibat pandemi COVID-19. Nah, gambaran indikatornya itu seperti misalkan bagaimana keadaannya, kemudian bagaimana keadaan lingkungannya, keluarganya seperti apa. Nah, itulah indikatornya. Nah, kemudian kita lanjut ke langkah-langkah yang keempat, yaitu menyusun item instrumen. Nah, menyusun item instrumen ini dilakukan ketika kisi-kisi instrumen telah sempurna atau telah benar-benar peneliti itu telah benar-benar mengembangkannya dan memahaminya. Kemudian disusunlah item instrumen. Nah, yang terakhir yang kelima yaitu menguji cobakan instrumen. Nah, yang kelima ini adalah langkah yang benar-benar harus dilakukan. Maksudnya inilah tolak ukur bagi bagus tidaknya sebuah instrumen penelitian, karena dalam menguji cobakan instrumen ini akan dilakukan ya uji validitas dan reliabilitas. Maaf, saya ulang lagi, akan diuji cobakan menggunakan validitas dan reliabilitas, gitu kan. Nah, karena dengan pengujian kevalidannya dan reliabilitasnya, nanti dalam item-item instrumen ini mana-mana item-item yang mungkin perlu dibuang dan mana item yang perlu tetap dipertahankan, seperti itu. Nah, di sini ada juga kriteria instrumen. Nah, di sini tadi ya sama seperti penjelasan yang menunjukkan instrumen. Di sini disebut bagus sebuah instrumen penelitian itu ketika telah melalui tahap reliabilitas dan validitas instrumen. Nah, ketika telah teruji semua kedua unsur ini, maka instrumen tersebut dapat benar-benar digunakan dalam sebuah penelitian. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Maaf jika tutur kata saya terlalu cepat atau beberapa kata yang salah. Kita sama-sama dalam proses belajar. Oke, baiklah, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.